itu bisa kita peroleh kalau gerakan sholat kita itu persis seperti gerakan Rasulullah dalam menyusui berdasar-dasar sujud, ruku, segala itu. Kalau sudah tumanina di gerak badan, namanya gerak hati, gerak pikiran, betul-betul kita memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat itu. Itu gak cukup. Ada gerak hati. Gerak hati itu ya kita berkhusyuk. Kata kuncinya fokus kepada Allah saja. Dan itu gerakan sholat itu satu gerakan peralihan sholat ke gerak lain itu pasti diwajib Allahu Akbar. Dan gitu. Gerakan sholat yang pertama Allah Akbar yang pertama itu wajib di situ. Dan hampir perubahan gerakan itu Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Artinya mutu qolat mutu, matikan dirimu seperti itu mati. Belajarlah mati sebelum mati. Karena angka sholat itu mutu qolat mutu. Kamu mati sebelum mati. Dan itu banyak Allah. Karena itu kalau sholat itu kan memang dengan Allah saja. Artinya sholat di negeri. Kan biasa kita sholat layang-layang. Justru yang paling berat itu pada sholat. Mulai niat saja itu layang-layang. Pikiran itu ada kemul, hutang dan sebagainya. Nah, dimatikan semuanya itu. Yang ahya yang itu banyak Allah. Namanya mati sebelum matikan. Matikan nafsu, hidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pada kedua sekalian, mereka kembali. Zikir yang kedua yang paling harus kita perhatikan adalah membaca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran itu baca Al-Quran dengan lisan yang fasih. Hurufnya jelas, panjang pendeknya jelas, lagunya bagus, satu huruf suara bagus, makhrajnya jelas, itu bisa mendapat satu huruf 10 pahala sampai 100. Tetapi bacalah Al-Quran dengan pikiran cerdasmu, karena satu ayat bisa melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Kita masih terberada pada baca Al-Quran dengan lisan yang fasih. Tetapi kita mulai lagi baca Al-Quran dengan pikiran yang cerdas, itu memahami akan lahir berbagai ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Karena Ar-Rahman annama Al-Quran khalaqal insan annama bayan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang menciptakan manusia, mengajari Al-Quran. Dari Al-Quran diberikan penjelasan tentang berbagai pengetahuan. Naik lagi, baca Al-Quran dengan hati nuranimu, akan lahir berbagai akhlak yang mulia. Terpuncak akhlak itu pada hati nurani. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Biar bapak pinter, kalau ngomong kata hati tidak bisa. Kata hati kan nurani, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggi lagi, baca Al-Quran dengan rohmu, sehingga gue yakin kamu dilihat oleh Allah atau kamu melihat Allah. Di kesempatan ini kita akan membuat zikir yang kalimat-kalimat thayyibah yang Allah ajarkan. Pertama, zikir yang paling diajarkan Allah adalah istighfar. Nabi Muhammad SAW
Istighfar kepada Allah sehari semalam itu 100 kali Pak. Allah kata Nabi itu mengatakan ummati yauman wallah, demi Allah saya sudah dijamin masuk surga, saya dijamin tidak bersalah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ata marrah. Tapi saya kata Nabi selalu dapat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, dan saat ini aku bertobat kepadamu. Itu 100 kali Nabi. Apa Nabi salah enggak? Nabi itu paling rindu sekali untuk istighfar. Nabi. Beda kita, istighfarnya kalau salah. Justru Nabi rindu sekali. Karena istighfar itu menyebut nama Allah. Astagfirullah, ada Allah. Seorang yang rindu pasti menyebut namanya. Orang yang tak rindu biasa-biasa. Perindu istighfar. Nabi itu tenang kalau istighfar, sedikit istighfar. Karena Nabi mengatakan mana sih istighfar? Barang siapa yang selalu mendalamkan, yang selalu mentakzimkan, membiasakan istighfar, insya Allah menjadikan min kulli dzikrin kharaj. Setiap masalah kehidupan yang dihadapi ada jalan keluar. Karena itu pembebasan. Siapa yang mau bebas masalah istighfar? Tapi 100 kali Sallallahu alaihi bebas mudah begitu seenaknya 100 kali. Itu kunci. Yang ngomong Nabi. Kita kan biasa kalau astagfirullahaladzim dia nggak selesai 3 itu salah lisan selesai. Tapi secara spiritual belum cukupkan 100 kali baru Allah turun tangan membuka pintu-pintu kemudahan dalam masalah yang kita hadapi. Wayar syukur, dan Allah SWT memberikan rezeki kepada para istighfar Aisyullah tasik, sesuatu yang tidak diduga-duga. Makanya Nabi itu hidupnya Indonesia juga pasti Nabi terjamin oleh Allah istighfar. Itu sekalian, kalau kita mau tidak mau hidup menjaga rezeki luar biasa, banyak istighfar. Sama dengan burung itu selalu subhanallah wa bihamdihi subhanallah nazim. Itu burung kalau pergi dalam berapa membawa oleh karena tasbihnya itu. Dan jawab subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astagfirullahaladzim. Bapak lakukan itu. Buat punya masalah istighfar, kalau masih lagi ditambah lagi tasbihnya malaikat dan tasbihnya para makhluk Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Itu jamin. Jamin karena makhluk Allah itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Di jalan ini seluruh makhluk itu tasbih kepada Allah. Jika ia berhenti tasbih, maka terputus dia punya rezeki. Kalau percaya, gimana? Kalau tidak percaya, ya memang. Makanya para ulama dulu, para wali Allah, tidak banyak kerja. Dia tidak ingin bersabar, tidak kerja di sebab bukan, tapi dia kerja di ma'rifah, pertolongan Allah. Karena dia memuliakan omongan-omongan Allah. Mari kita sekalian kita atasi masalah kehidupan kita. Resepnya dari Allah, banyak istighfar. Istighfar itu satu dari taat kepada Allah. Dengar wastagfirullahaladzim. Siapa istighfar cinta Allah, siapa
istighfar dan taat kepada Allah. Siapa yang istighfar diampuni dosanya, siapa yang istighfar dimudahkan rezekinya. Dan para ulama-ulama kan gitu, kan jarang ulama-ulama itu kerja, dia kerja di pintu-pintu langit. Pintu langit istighfar terbuka, pintu langit subhanallah wa bihamdihi terbuka. Bapak pernah melihat pintu langit? Langit itu punya pintu, Pak. Dan setiap pintu itu ada cara membukanya. Cara membukanya kalau pintu segi jaroza istighfar. Kalau mau memulihkan kehidupan, langit itu punya pintu kan. Dia buka pintu subhanallah itu pintu langit yang dipakai para malaikat dan para makhluk Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahim astagfirullahaladzim subhanallah. Coba ibu perhatikan itu akan mempermudah kehidupan ibu, tidak susah gitu. Dan ketika kita jadi puas dan ketika kita memanfaatnya tetap dibimbing oleh Allah SWT. Karena pada waktu kita mencari tidak bimbingan Allah SWT. Keluar di Anda berkabul. Setiap anak kalian pasti berdosa. Siapa di sini tidak berdosa? Dapat. Dosa ini itu dosa ke atas, yang lahirnya mata, ke bawah mulut, bawa lagi telinga, bawa lagi lisan, bawa lagi tangan, bawa lagi perut, pusat perut, pusat perut, bawa lagi seks, lagi orang zina, bawa lagi kaki, lagi dakwah, malah sholat berjamaah. Kan semua termasuk dosa-dosa. Karena itu berbeda. Yang kedua, zikir yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau tadi istighfar itu menyongsong kehidupan agar diberkahi Allah. Sekarang zikir yang berbeda menyongsong sakratul maut agar bisa husnul khotimah. Zikirnya adalah la ilaha illallah. Sekalian ini jangan memang kita tidak mati ya. Siapa yang tidak mau mati? Siapa? Tapi yakinkan Bapak Ibu kalau mati bisa husnul khotimah. Husnul khotimah itu pintunya itu la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya mati itu la ilaha illallah dakhala jannah. Kok enak? Iya. Kenapa? Karena itu kalimat la ilaha illallah yang dilakukan yang ikhlas ya, ikhlas. Kalau seluruh langit dan bumi dengan segala isinya kan berat itu. Kalau ditimbang dengan satu kalimat material la ilaha illallah masih berat juga. Tapi ada caranya Pak. Caranya tak mentinggi dalam la ilaha illallah ada caranya. Nabi Muhammad SAW ketika duduk dengan para sahabatnya, Sayyidina Ali langsung bertanya, ya Rasulullah, saya tanya ya Rasulullah, apa Sayyidina Ali? Jalan apakah yang paling dekat menuju Allah? Satu pertanyaan. Yang kedua, jalan apakah yang paling mudah menuju Allah? Yang ketiga, jalan apa yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan Sayyidina Ali luar biasa. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah, Sayyidina Ali, pejamkan matamu,
tirukan saya, ya angkat tanganmu, ikut dikali la ilaha illallah. Satu, dua, tapi dalam apa ya? Dalam itu matur la ilaha illallah dikali. Kalau buka matamu, buka. Kenapa mata tutup? Karena itu satu cara sunnah Rasul bagaimana mengantarkan keledai dari lisan yang fasik menuju pada tempatnya adalah hati. Qalbul mu'min baitur rahman. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Baitullah sabasi tapi tidak mati. Tapi baitullah secaranya ya hati dia. Sebenarnya buat kalian, saya sarankan. Ini sunnah Pak, sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Usahakan kalau hati kita mau tenang gitu dan kita ada cinta kepada Allah, duduk yang baik. Kamu katakan ilahi anta maksudi ya Allah, engkau lah yang masukkan dan dikiri. Wanita kamatlubi itu harapan ya Allah. Baca tenang, tutup mata, dan angkatan apa-apa. Yakinkan bahwa saya niat zikir untuk memasukkan kalimat tauhid dalam hati kita. Baca, tutup mata. La ilaha illallah. Kenapa 3 kali? Kenapa sekali? Itu sudah ini ada khasiat yang kita tadi. La ilaha illallah pertama, Nabi itu berdoa, ya Allah, jadikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu benteng kehidupanku sehingga imanku terganti di dunia. Banyak kalau terjadi Pak, terganti di jabatan, ya, terganti dengan materi, terganti dengan dunia, terganti. La ilaha yang kedua, la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kalimat itu cahaya, nur ala nur. Engkau ada cahaya di atas cahaya. Cahaya tauhid la ilaha illallah. Jadikan dalam hatiku sehingga hatiku percaya tauhid, hatiku tidak di neraka, hatiku tidak duluan. Itu Nabi yang ada ya Pak. Dengan ketiga, la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau berfirman, Nabi bersabda, "Miftah jannah la ilaha illallah." Ya Allah, jadikan la ilaha illallah kunci-kunci surgaku ya Allah, dan jadikan kalimat itu kalimat akhir kata-kataku madaku la ilaha illallah. Yakin, aku yakin hatiku berbenteng, hatiku bercahaya, hatiku dibawa ke surga. Baru bilangan baramu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Udhullah kathiran sebanyak-banyaknya. Sampai kita merasa kuat, merasa tenang, selesai. Jangan bercapek. Capek selesai berarti tidak hilang. Tenang, baru selesai. Karena kita tenang kan. Orang hidup harus tenang. Orang kalau tenang, pikirannya pasti cerdas. Kalau jiwa yang tenang, pasti akhlaknya baik. Kalau jiwa yang tenang, pasti saya mencintai. Jadi agar kita tenang, bertanya. Dari kami itu ada yang menyongsong semuanya yang tenang. Ya ayat al-masun mutmainah. Kiji ila rabbi ila rabbi atamadiya. Pada
negara kalimat la ilaha illallah. Nah, nggak mati itu tugasnya mati itu warnanya la ilaha illallah, awalnya la ilaha illallah, akhirnya la ilaha illallah. Ad-dunya al-mazdarul akhirah. Dunia itu tempat menanam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mati itu tempat memanen kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tapi jangan Bapak coba-coba memanen satu la ilaha kalau hidupnya tidak pernah la ilaha. Karena jadi gimana perkokoh perkaya imanmu perkemu saran yang kaitan di mana ya Rasulullah, bagaimana seperti bagaimana akhir la ilaha illallah hatta yakuna bisyakr la ilaha illallah. Ketika terbilas yang ketiga Pak, perintah Allah memanggil nama Allah, ismul zat atau asma Allah bisa diganti. Hari kiamat tidak akan terjadi kalau Nabi semasih ada umat manusia yang menyebut Allah bisa diganti Allah, ya Rahman, ya Allah, bisa itu tidak terjadi kiamat. Dan salah satu jalan untuk memperpanjang umur yang dipraktikkan oleh para ahli tarekat ya memang banyak kan itu orang-orang panjang umurnya sampai 100 tahun dan para ulama, para sufi itu karena perintah Allah semangat ya Allah, amin Rahman ya Rahman ayyaman tad'unahu para wasna atau mengganti ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada ya Allah ya Latif ya Khabir ya Allah ya Latif ya Khabir, ada apa saja Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, bukan tidak. Quran suruh qul panggil Allah awil Rahman panggil Ar-Rahman ayyaman tad'unahu para asma atau panggil nama aku gandengkan dengan nama yang lain. Maka itu asma husna itu 99 satunya Allah. Kalau Allah pasti 99 namanya. Dan kalau 99 nama itu pasti nama terakhir awal pada akhir. Yang berikutnya kata Nabi yang bersahabat, karena sesungguhnya kata Allah inna Allah saya ini Allah, saya selalu pada dirimu. Para mereka perintahkan kepada Nabi, jangan seluruh isi jalan itu selalu pada Nabi, pasir-pasir selalu pada Nabi. Makanya pada zaman Nabi, kalau Nabi itu jalan tidak kena sinar matahari karena dilindungi dengan makhluk-makhluk Allah yang disurga itu bersorak pada Nabi. Yang terakhir Pak, yang bagi doa agar kita menjadi orang ridho hidup dan ridho mati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Pak, yang tidak lama kalau Amerika dengan Soviet satu knop itu nuklir dia mati tak. Jadi kan tidak menunggu. Kalau ada kejadian ini, matahari sudah terbit sudah barat. Bisa jangan apa dari Bapak yang ada orang tahu. Tapi yang perilaku manusia yang menggunakan senjata dan pemusnah kehidupan. Kalau nuklir 3, karena Amerika 2 nuklir, Soviet 2 nuklir, Indonesia 1 habis kita. Dari istri, dari teknologi habis malah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah sekarang sebelum datang kiamat sapi beristighfar supaya tidak dosa. Kalau tetap dipertegas la ilaha illallah. Pas kalian kita coba ya 3 kali ya, kita istighfar ya. Bapak ikut ya, tidak apa-apa kan? Nama Abi Surah aja. Dari istighfar yang populer. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khotaya. Silakan. La
bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak, kalau kita selawat kepada Nabi, Nabi itu dibangkitkan menjawab salat kita. Jadi Nabi rohnya dibangkitkan kalau kita Allahumma sholli. Karena itu syarat agar salat kita dari Nabi ada rasa cinta, ada rasa rindu, perasaan. Mereka coba lagi untuk salat dengan rasa rindu ketemu dengan Nabi. Kau Nabi ketemu Nabi. Ya, karena kita berdoa dan rinduan biasa saja. Kalau ada kerinduan, rindu pasti akan mengiringi kita. Kita coba soal rasa rindu, ya. Nabi itu mereka kita sahabat. Mari kita saksikan dengan Nabi, melihat cahayanya. Kita ulangi, silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita minta doa kepada Allah supaya hidup dalam keridhaan Allah dan mati dalam keridhaan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Padahal nanti kalau waktu lagi saya nggak mereka. Ini sunnah Nabi. Saya nggak berani bicara orang pintar ini barang-barang. Dia saya mengatakan yang ada di Quran ini ada sunnah. Minta maaf kalau tidak. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahadzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la